Bagaimana respon Anda terhadap sikap individualisme dalam tanda kutip nih negatif, yang jelek gitu Mas Iza, yang tidak menerima pendapat serta tidak memikirkan orang lain dalam pengurusan OSIS nantinya? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Oke, kali ini kita akan membahas tentang visi dan misi serta beberapa pertanyaan seputar tentang calon kandidat Ketua OSIS masa bakti 2023-2024 Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Oke, saya Ahmad Abdul Razak Al-Ghifari selaku moderator yang akan membawakan jalannya podcast pada kali ini. Yang jelas saya nggak akan sendiri, karena saya akan dibersamai oleh Saudara Izaul Haq selaku calon kandidat Ketua OSIS Madrasah Aliyah Miftahun Najah nomor urut 02. Nah, oke, Saudara Iza, enaknya ini saya panggil jenengan tuh apa Mas Iza? Dipanggil enaknya apa ya? Enaknya apa ya Mas? Enak-enak. Mas aja. Mas, oke. Enak-enak Mas. Mas Iza, oke. Iya. Mas Iza, daripada berlama-lama karena waktunya cuma 10 menit katanya. Nah, kita lanjut aja langsung ke ke pembahasan aja nih. Nah, pembahasan pertama tentang mengenai visi misi Mas Iza selaku calon kandidat Ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Nah, langsung aja, monggo dimulai. Oke, visi saya adalah menciptakan santri yang berakhlakul karimah melalui organisasi siswa intrasekolah sebagai perwujudan dari pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mewadahi santri dalam mengembangkan minat dan bakatnya, serta untuk menjalin hubungan yang baik antara warga madrasah dan juga warga sekitar. Oke, keren. Itu visinya Mas. Visinya. Oke, lanjut langsung saja misinya Mas. Langsung, misi saya yang pertama adalah menerapkan sebagian sistem pesantren tradisional untuk kehidupan kepesantrenan kita sehari-hari. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang harmonis antara ustadz, kakak kelas, adik kelas maupun dengan warga sekitar. Hablum minannas. Di samping hablum minallah, hablum minannas. Itu harus. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mengedepankan kepentingan santri dalam mengembangkan minat dan bakatnya baik dalam bidang kesenian, olahraga maupun digital. Sampun Mas Iza. Sampun. Keren banget, Masya Allah itu visi dan misinya dari Saudara Izaul Haq. Langsung aja kita lanjut sekarang ke beberapa pertanyaan mengenai seputar kandidat Ketua OSIS. Mas Iza sendiri sudah siap? Siap banget. Saya mulai dari pertanyaan yang nomor 1. Siapakah tokoh yang menginspirasi Anda dalam sistem kepengurusan? Jelaskan mengapa Mas Iza. Monggo. Saya sebagai calon Ketua OSIS atau bisa dibilang saya calon pemimpin lah, gitu kan. Saya sangat mengidolakan seseorang yang keren banget. Siapa tuh Mas Iza? Yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela itu adalah seorang presiden Afrika Selatan yang kulit hitam pertama kali waktu itu. Nah, kenapa saya suka sama beliau? Kenapa tuh Mas? Beliau itu keren banget. Kerennya kenapa beliau Mas Iza? Membela kebenaran sampai titik darah penghabisan, walaupun masuk penjara berkali-kali. Untuk memperjuangkan hak kulit hitam maupun memperjuangkan kebenaran. Saya pengen kayak gitu. Pengen memperjuangkan kebenaran atau memperjuangkan kulit hitam Mas Iza? Enggak, gini. Memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hak orang-orang kecil sampai titik darah penghabisan. Nah, gitu. Mas Iza. Langsung saja lanjut ke pertanyaan nomor 2 Mas Iza nih. Siap. Bagaimana respon Anda terhadap sikap individualisme dalam tanda kutip nih negatif, yang jelek gitu Mas Iza, yang tidak menerima pendapat serta tidak memikirkan orang lain dalam pengurusan OSIS nantinya? Individualisme jelas nggak baik ya kalau yang dalam kepengurusan. Karena apa? Karena hal ini jelas mengganggu kinerja orang lain.
misalkan dalam suatu organisasi, dalam suatu pembagian tugas, dia tidak ingin bekerja, tidak ingin menggabungkan diri dengan orang lain. Ini yang jadi masalah nih. Jadi tanggapan saya tentang hal ini, kalau bisa kayak gini dikurang-kurangi lah. Tapi ya namanya organisasi nggak luput dari yang namanya kesalahan maupun ketidakserasian ya. Namun itulah gunanya organisasi. Betul. Untuk menyatukan orang-orang dalam menuju satu tujuan. Betul. Karena kalau dalam organisasi sendiri nggak ada konflik, itu kita bakalan gitu-gitu aja, Mas. Nggak bakalan berkembang. Kalau nggak ada konflik, ya kerja satu orang. Ya, ngapain buat banyak-banyak gitu Iya. bisa. Oke, lanjut nomor 3. Tindakan apakah yang akan Anda lakukan bila nanti saat Anda menjadi ketua OSIS terdapat konflik internal di dalam kepengurusan OSIS yang melibatkan kinerja serta profesionalitas antar individualismenya sendiri. Oke, kali ini kita bahas konfliknya ya. Ya. Salah satu konflik dalam organisasi adalah tadi individualisme. Betul. Nah, apa yang bakal saya lakuin? Yang pertama, saya bakalan memberi pengertian nih. Jadi kalau kamu kayak gini tuh nggak baik loh. Sama, saya juga bakal nanya dalam pengertian tadi. Kamu kenapa sih kayak gini? Ada masalah apa? Kayak gitu loh. Ini menjadi tugas seorang pemimpin untuk mengerti keadaan dari anggotanya. Betul sekali, Mas Iza. Untuk saling mengerti, saling percaya itu penting dalam suatu organisasi. Kalau misalkan saya nggak bisa memberi pengertian, nggak bisa mengerti anggota saya, nggak cocok bagi saya jadi pemimpin. Oke, keren. Oke, ini pertanyaan nomor 4 sekaligus yang terakhir, Mas Iza. Oke. Siapakah anggota yang akan Anda pilih? Apakah orang yang satu frekuensi namun tidak berkompeten, atau sebaliknya orang yang berkompeten namun tidak satu frekuensi, Mas Iza? Oke. Saya jawab ya. Oke. Orang yang akan saya pilih adalah orang yang nggak satu frekuensi sama saya, tapi dia berkompeten. Kenapa tuh, Mas Iza? Kenapa? Orang yang berkompeten pasti dia bakal menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dia bakalan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Betul. Itu yang saya suka dari orang-orang yang berkompeten. Nah, masalah dengan organisasi ini bukan sebuah bercandaan, bukan sebuah hal main-main. Makanya dibutuhkan orang yang berkompeten dalam organisasi. Beda halnya dengan orang yang dia satu frekuensi dengan saya. Dia tidak berkompeten dalam organisasi, tapi dia berkompeten dalam menghibur saya. Dia berkompeten dalam hal-hal yang bukan dengan organisasi. Kayak gitu loh. Mungkin dia bisa nih dikondisikan, melainkan bukan di dalam suatu organisasi gitu, Mas. Kayak seharian gitu, mungkin main-main bareng gitu kan, Mas Iza. Oke, itu tadi sudah semua, Mas Iza. Sudah, insya Allah. Terima kasih, Mas Iza. Ini sebelum saya tutup, saya mau Mas Iza ngasih satu quotes untuk menguatkan para pemilih nih, supaya mereka tuh punya alasan yang kuat, punya alasan utama kenapa sih kok kita itu harus milih Mas Iza sebagai ketua OSIS nantinya pada periode 2023-2024 Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Kenapa, Mas? Oke, terima kasih. Saya nggak mau bilang panjang-panjang. Saya cuma mau bilang lebar. Jangan panjang kali lebar, luas. Jadi apa tuh? Persegi panjang. Oke. Gitu. Saya mau ngasih satu jargon. Apa tuh, Mas? Jargon. Yaitu pengalaman demi masa depan. Kayak gitu aja. Itu sudah, Mas? Sudah. Oke, terima kasih sekali, Mas Iza. Sama-sama. Saya kurang lebihnya mohon maaf juga, Mas Iza. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih, saya Ahmad Abdul Razak pamit undur diri. Saya Izaul Haq. Saya minta salim. Saya minta salim. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.